Halo teman-teman, kembali lagi. Sekarang kita bakal bahas tentang mindset beriklan Facebook Ads. Nah, kenapa sih kita harus belajar mindset dulu gitu? Mungkin banyak yang mikir, alah mindset mulu, langsung aja praktek gitu kan. Nah, justru menurut saya paling penting pertama adalah di mindsetnya dulu. Karena kalau mindsetnya udah bener, ini bisa nentuin kesuksesan dari saat kita berikan Facebook Ads gitu loh. Jadi, kalau kita boncos, kalau lagi ada masalah, terus atau kita harus mulai dari mana, nah itu harus mindsetnya dulu yang dibenerin. Nah, jadi saya ngebagi menurut saya 5 yang paling penting itu menurut saya pribadi adalah ini advertising, investing, learning, earning, dan sukses butuh proses. Nah, ini maksudnya apa? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama advertising. Jadi kita harus tahu dulu nih, harus sadar dulu kalau Facebook Ads itu adalah kita tuh ngiklan gitu loh. Jadi banyak orang yang masih mikir pas kita jalanin Facebook Ads, diklik terus langsung kaya raya gitu. Nah, nggak kayak gitu. Kita itu beriklan gitu loh. Facebook Ads itu cuma salah satu platform untuk beriklan gitu loh. Nah, apakah kalau kita beriklan udah pasti sukses? Ya belum tentu gitu. Tergantung bagaimana strategi beriklannya, iklannya menarik atau enggak, targetnya sesuai atau enggak, dan ada banyak lagi yang harus kita pikirin gitu loh. Jadi sekali lagi teman-teman harus sadar kalau ini tuh beriklan gitu loh. Karena masih banyak orang yang mikir Facebook Ads pas di running terus kita langsung kaya raya gitu, tanpa mereka mikirin tentang semuanya, tentang produknya, tentang marketnya gitu. Jadi pas mereka gagal, mereka langsung stres terus nyalah-nyalahin, alah Facebook Ads nggak works nih kayak gitu. Jadi teman-teman harus sadar dulu intinya Facebook Ads itu adalah advertising gitu. Itu cuma sebuah platform. Jadi tergantung kita sebagai manusianya menjalankan platform tersebut gitu, menggunakan platform tersebut dengan baik. Terus yang kedua, Facebook Ads juga sebenarnya bisa dibilang investing gitu. Kita sedang melakukan investasi. Jadi kita awal-awal ngelakuin testing nih. Misalnya ngiklan sehari 50.000 selama 3 hari. Nah, nanti kalau iklan kita udah jalan, kita tuh bakal dapetin data gitu loh. Nah, nanti justru data ini yang kita baca gitu. Kita salahnya di mana? Kita kurangnya di mana? Apa yang harus diperbaiki? Kita udah waktunya naikin budget belum? Nah, itu semua kita baca dari datanya gitu. Kita juga bisa lihat, oh paling banyak laki-laki apa perempuan? Paling banyak dari Jakarta apa dari mana lokasinya? Nah, itu kita juga bisa lihat. Jadi, nggak ada boncos gitu. Yang ada kita investasi gitu. Kalau kita belum profit, kita tetap untung karena kita ngedapetin data itu. Dimana data itu kita gunakan untuk mengimprove iklan kita selanjutnya gitu. Jadi kalau kita udah tahu salahnya di mana, kita udah tahu interest mana yang terbaik, next kalau kita jalanin iklan lagi kita bisa fokus di yang terbaik tadi gitu loh. Jadi ini Facebook Ads merupakan sebuah investasi. Ini teman-teman sadarin dulu gitu, pahami dulu. Jadi kalau iklannya belum profit, teman-teman kan dapat data. Nah, data ini kita manfaatkan supaya kita bisa profit selanjutnya gitu. Terus juga learning. Jadi kalau teman-teman udah dapat data tadi, ya teman-teman pelajarin gitu. Salahnya di mana, bagaimana. Terus kita juga jadi belajar kan. Oh, membuat iklan yang baik tuh seperti apa. Oh, copywriting yang ini kurang efektif. Oh, video yang begini yang disukai orang. Oh, video begini yang gagal. Oh, website yang kayak gini nih yang bagus. Oh, website kayak gini yang salah. Nah, itu semua kita pelajarin sambil berjalannya waktu beriklan di Facebook Ads gitu. Jadi tolong mindsetnya dibenerin gitu. Karena banyak banget yang baru jalanin iklan misalnya 100.000 nggak profit terus udah stres gitu. Oh, saya udah keluar 100.000 kok masih belum profit. Wah, Facebook Ads nggak works nih. Nah, itu mindsetnya udah salah banget gitu loh. Karena sebenarnya kan kita sedang investasi dan learning tadi. Habis itu earning. Nah, kalau kita udah belajar nih, oh salahnya di mana? Oh, yang bener kayak gimana? Nah, baru deh next kita ngiklan lagi. Kita udah tahu gitu yang bener yang kayak gimana. Nah,
Kalau kita udah ngerti, kita udah paham, alurnya udah dapet, polanya udah dapet, salahnya di mana udah diperbaiki, ya udah. Selanjutnya kita ngiklan tinggal ngasilin aja gitu, tinggal profit kayak gitu. Jadi ada tahapnya. Nah, sama ini tadi sukses butuh proses. Jadi ya kita mulai dulu gitu loh. Kita melakukan testing, kita ngeluarin duit buat investasi tadi, dapetin data. Kita tahu salahnya di mana, kita pelajarin, kita benerin, kita improve. Habis itu baru kita jalanin lagi dengan pola-pola yang kita udah tahu. Nah, nanti kalau kita udah melewati semua itu ya kita baru bisa profit gede gitu. Kalau udah dapet polanya, udah tahu yang mana yang bener yang salah, nah kita tinggal nikmatin profitnya aja, bisa dibilang kayak gitu. Jadi mindsetnya dibenerin dulu, jangan baru ngiklan 100.000 200.000 gagal terus langsung stres, langsung anggap Facebook Ads nggak works. Jangan. Justru kalau gagal kita pelajarin gitu, di mana nih salahnya, kita baca datanya karena udah dapat data segala macam kayak gitu. Nah, terus ini yang tadi saya bilang, Facebook Ads itu cuma platform gitu, kita beriklan gitu. Nah, jangan melulu kita salahin Facebook Ads gitu. Nah, kita juga harus mikirin ini gitu, produk market fit-nya. Jadi produk kita udah unik belum? Pembedanya dengan yang lain apa? Kelebihan produk kita apa? Kenapa sih orang harus beli produk kita gitu loh? Marketnya siapa nih? Marketnya ibu-ibu kah? Ibu-ibu yang udah punya anak kah? Atau milenial kah? Atau bagaimana? Nah, marketnya juga harus kita pikirin. Habis itu kita pikirin harganya gitu. Banyak orang yang masih salah mikir, udah jual harga murah aja, perang harga. Nah, itu salah banget. Justru kalau harganya murah, asumsi market kita, produk kita malah abal-abal gitu. Iya bener nggak? Kalau kita kasih banyak benefit di produk kita, terus harganya kita mahalin, orang jadi tahu, oh ini produk berkualitas, produk yang saya butuhkan. Tinggal kita lempar ke market yang tepat. Nah, disitulah kita bisa profit gitu loh. Jadi nggak yang melulu yang dipikirin tentang bagaimana scale up, testing. Nah, tapi produk market fitnya dulu nih harus kita analisa gitu. Jadi jangan dikit-dikit Facebook Ads algoritmanya update jelek, nggak works segala macam. Kita pikirin dulu, jangan produk kita nih yang jelek, jangan-jangan salah market nih. Produknya bagus, dijual ke orang yang salah, tetap aja nggak laku. Nah, ini semua harus kita pikirin juga gitu. Karena Facebook Ads memang platform untuk beriklan. Nah, kita yang menjalankan iklan, yang menjalankan bisnis harus mikirin ini semua. Nah, sama saya mau ngasih sebuah analogi kayak gini. Kita mau jualan es krim nih. Kita sebagai pemilik toko es krim, kita manggil orang, manggil abang-abang lah gitu. Bang, sini saya mau jualin es krim saya, tolong jualin di depan lampu merah gitu, misalnya di depan lampu merah. Nah, sedangkan saat ini kondisinya lagi hujan deras nih. Hujan deras banget. Terus kita nyuruh si abang-abang tadi buat jual es krim kita di lampu merah pas lagi hujan deras. Kira-kira dia mau beli nggak? Nggak bakal ada gitu kan. Jadi udah hujan deras, abang-abangnya pakai payung jualan es krim. Lah mobil yang kena lampu merah aja mau buka kaca males kan. Airnya masuk, dingin. Udah gitu lagi dingin-dingin, orang nggak mungkin beli es krim gitu. Motor-motor yang lagi kena lampu merah juga mereka lagi ribet lah gitu, pakai jas hujan. Masa iya ditawarin es krim? Nah, kalau udah kayak begini, terus es krim kita nggak laku, siapa yang salah? Nah, nggak mungkin kan kita nyalain si abang-abang tadi. Alah, abang gimana sih bang? Kan udah saya bayar buat jualan es krim, kok masih nggak laku? Ya nggak mungkin gitu dong. Nah, ini diasumsikan sebagai kita tuh pemilik es krim, business owner, terus abang-abang tadi itu Facebook Ads gitu loh. Kita kan nyuruh Facebook Ads buat beriklan, ya dia nurut aja si Facebooknya kan. Sama kayak abang-abang tadi. Kita suruh buat jualan es krim di
lampu merah pas hujan deras ya dia nurut aja, orang dia dibayar. Nah tapi ya es krimnya nggak mungkin laku kan. Yang salah siapa? Ya kita yang salah gitu loh. Kita sebagai business owner, kita sebagai advertiser yang salah karena kita ngejual produk di saat yang nggak tepat gitu. Nah ini juga ini sebagai contoh aja gitu. Jadi jangan boncos dikit salahin Facebook Ads. Salahin algoritmanya berubah, Facebook Ads udah mulai mahal, Facebook Ads gak works buat bisnis teman-teman segala macam. Padahal yang salah adalah teman-teman sendiri gitu loh. Teman-teman gak menjual produk yang tepat gitu. Mau teman-teman jago Facebook Ads kayak apa, mau ngerti algoritmanya kayak gimana juga, kalau kita jualan es krim pas hujan deras di lampu merah ya tetap gak bakal laku gitu loh. Jadi mindsetnya dibenerin dulu. Nah sama mungkin teman-teman mikir, ngapain sih harus bayar Facebook Ads gitu kalau ada cara gratis. Nah ini perbedaan paid traffic sama free traffic. Jadi kalau free traffic, teman-teman butuh waktu banyak gitu loh. Teman-teman butuh makan banyak waktu, ngebuang waktu untuk kayak ngebikin banyaknya follower dulu, segala macam. Terus kalau di Facebook sendiri dan di Instagram, teman-teman udah ngerasain kalau postingan kita tuh muncul nggak berdasarkan waktu gitu loh. Jadi bisa aja teman-teman detik ini juga posting sesuatu, tapi saat follower teman-teman online, postingan teman-teman tuh nggak muncul gitu loh. Mungkin muncul di paling bawah. Yang paling atas malah postingan yang 3 jam yang lalu kayak gitu misalnya. Nah itu kenapa bisa terjadi? Karena algoritmanya udah berubah gitu loh. Si Facebook sama Instagram ini bakal nampilin postingan-postingan yang relevan dengan kita, yang biasa kita like, biasa kita komentar di sana. Nah itu postingannya bakal muncul di atas, jadi udah nggak berdasarkan waktu lagi. Atau di Facebook bisa di namanya tuh ada ad rank gitu. Jadi free traffic tuh nggak semudah seperti kayak dulu gitu. Jadi teman-teman harus bener-bener disukai sama followernya dulu gitu, bener-bener relevan dengan followernya baru nanti bisa muncul gitu. Jadi bisa aja teman-teman posting sekarang tapi like-nya dikit padahal followernya banyak. Kenapa? Nah itu tadi, bisa aja postingan teman-teman ada di scroll paling bawah gitu. Itu mungkin bisa dibilang jeleknya free traffic kayak gitu. Nah sedangkan paid traffic, kita tinggal bayar aja ke Facebook buat tampilin iklan kita gitu. Nah terus ada 1x1 sama dengan 3 gitu. Nah ini maksudnya apa? Jadi di Facebook apapun bisa terjadi gitu loh, karena algoritmanya yang udah sangat kompleks gitu. Jadi bisa aja kayak kita ngiklan sekarang berhasil, minggu depan mungkin berubah karena algoritmanya berubah. Nah gitu kita harus bisa menyesuaikan. Jadi apa aja bisa terjadi gitu di Facebook. Sama konsisten itu juga, konsistensi is the key. Jadi teman-teman misalnya punya budget bulan ini 2 juta khusus buat ngiklan gitu misalnya. Nah ya udah teman-teman konsisten gitu, 2 jutanya dihabisin. Nanti kalau udah habis ya tunggu bulan depan gitu. Nanti bulan depan teman-teman ngiklan lagi. Jadi teman-teman konsisten ngiklan aja gitu. Misalnya sehari cuma bisa 50.000, ya nggak apa-apa gitu. Selama seminggu gitu misalnya. Teman-teman ada budget 350.000, mending 50.000 ngiklan tiap hari selama seminggu daripada sehari 350.000 terus habis itu stop. Nah, karena dengan teman-teman konsisten ngiklan, teman-teman nanti mulai dapat polanya sendiri gitu loh. Oh ternyata pola seperti ini yang bener, oh pola seperti ini yang salah, oh harus begini, oh harus begitu. Nah itu teman-teman bisa dapetin kalau teman-teman mulai konsisten ngiklan. Jadi konsistensi is the key gitu. Nah saya rasa sekian. Teman-teman bisa coba ulang-ulang video ini terus supaya mindsetnya bener. Mungkin saya review lagi. Pertama, Facebook Ads itu cuma sebuah platform untuk beriklan.
Jadi tergantung bagaimana iklannya, produknya, segala macamnya. Terus kita tuh melakukan investasi. Jadi walaupun belum profit, kita tetap dapat data. Terus learning juga. Jadi kita ngiklan, kita tuh belajar terus gitu loh. Oh, polanya begini. Oh, yang iklan kayak gini salah. Oh, yang begini bener. Video yang gini kurang bagus. Oh, gini yang bagus. Nah, kita learning terus. Sampai kalau kita udah dapat polanya, kita udah mengenal market kita dengan membaca data tadi, baru kita bisa earning gitu. Sukses butuh proses. Sama jangan melulu kita fokus di teknis Facebook Ads gitu. Tapi kita juga harus pikirin dengan produk, market, dan price ini. Supaya, nah ini kayak contohnya iklan, analogi es krim tadi. Percuma kalau kita punya abang-abang es krim yang hebat tadi kalau kita menjual dengan cara yang salah kayak gitu. Ini perbedaan free traffic, paid traffic. Free traffic kita butuh waktu lebih, tenaga lebih untuk profit, sedangkan paid traffic kita tinggal bayar Facebook aja. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Sama di Facebook Ads mungkin apa aja bisa terjadi gitu. 1 kali 1 sama dengan 3. Sama kita harus konsisten buat iklan gitu. Jadi iklan terus. Kalau bulan ini budgetnya habis, udah tunggu bulan depan misalnya gajian atau dapat uang jajan, kita sisihin buat ngiklan lagi kayak gitu. Yang penting konsisten supaya kita bisa dapetin polanya tadi gitu loh. Kita nanti kalau udah dapetin polanya, kita udah ngerti, udah dapet feelingnya, ya mau apapun produknya udah tinggal dijalanin aja kayak gitu. Saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.